Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para bibi sepuh, para alim, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul hajah Bapak Musahdi beserta Ibu Mahmudah serta Ananda Zive dan Ananda Hima ya. Ananda Hima yang baru saja melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu yang lalu, yang tentu saja sekarang ini masih sedang bahagia-bahagianya, dan insya Allah nanti masih juga didoakan oleh banyak orang pada hari Sabtu juga. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir mengundi undangan Pak Musahdi dan Bu Mahmudah dalam rangka tasyakuran atas pernikahan Ananda Zive dan Ananda Hima yang tadi sudah saya sebutkan sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Tidak ada permintaan lain kecuali mohon untuk didoakan semoga Ananda Zive dan Hima yang sudah melakukan akad nikah pada hari Sabtu yang lalu itu pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang dibinanya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan juga segera diberi anak keturunan yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan juga diberi karunia rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, izinkan saya memenuhi permintaan Pak Musahdi dan Bu Mahmudah malam ini untuk sedikit memberikan tausiah kepada Ananda Zive yang tentu saja ya semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk pengantin baru dan bermanfaat untuk pengantin-pengantin kawa ya. Nanti baru setelah ceramah doa, ceramahnya sedikit saja, doanya juga sedikit saja, jadi sapa-sapa sedikit. Baik Bapak dan Ibu-ibu, saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa di dalam memilih pasangan atau jodoh, seseorang itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan kita sebagai seorang muslim di dalam memilih jodoh, memilih pasangan, ya tentu saja menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang diajarkan oleh agama kita, baik itu lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang pemahaman kita terhadap pertimbangan-pertimbangan itu ya bisa tepat, kadang-kadang kurang tepat. Contoh yang paling
sering kita dengar pertimbangan itu adalah hadis Nabi. Nabi kita itu kan terkait dengan memilih jodoh. Itu kan dawuh yang dawuhnya itu sudah sangat terkenal dan itu kemudian menjadi pertimbangan kita di dalam memilih jodoh tadi. Dan insya Allah kita semua hafal itu, atau paling tidak sudah pernah mendengar. Nabi kita bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid taribat yadah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari juga oleh Muslim dari Abu Hurairah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, di dalam redaksi yang kita bisa baca dalam hadis itu Nabi menyatakan yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jadi tidak dalam bentuk perintah, ya. Bukan kok nikahilah wanita karena 4 hal, tidak begitu. Nabi hanya mendeskripsikan saja, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jadi kalau boleh disebutkan itu ya, kira-kira apa yang disampaikan Nabi itu sebenarnya hanya semacam deskripsi sosiologis begitu mungkin. Artinya pada umumnya orang itu kalau menikah atau menikahkan anaknya itu ya pertimbangannya 4 itu. Ya. Apa tadi? Lijamaliha, cantiknya. Lalu apa lagi? Hartanya. Lalu karena keturunannya dan karena agamanya. Jadi itu hanya deskripsi saja. Pada umumnya orang itu menikah itu ya karena itu. Tidak perintah sebenarnya. Ya. Nah, baru yang diperintahkan itu yang berikutnya itu, fadfar bidatid taribat yadan. Maka peganglah agamanya itu, niscaya kamu akan beruntung, kamu akan bahagia. Jadi yang sebenarnya yang diperintahkan itu yang terakhir itu, fadfar bidatid itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menikahkan anak kita atau kita menikah dengan pertimbangan 4 itu tidak buruk, bagus. Ya. Kalau misalnya kok ada calon menantu atau calon istri kok cantik, ya. Lalu apa lagi? Kaya, lalu keturunannya orang-orang baik, lalu agamanya baik, wah bibit unggul tenan lagi. Mbok kabeh wong ya gelem itu. Pak Saminanto aja ya masih mau lagi kira-kira. Oh sudah. Tidak boleh. Bu Eni protes ya. Setia. Ya Bu Eni protes ya. Tapi persoalannya ya, golek sing sempurna kayak gitu kan ya angel. Kok kabeh HP itu kan ya angel. Lah ewadine kok misalnya ora iso lengkap kabeh HP, itu pesennya Nabi fadfar bidatid itu. Jadi yang menjadi paling dipentingkan itu agamanya itu. Nah ini yang tadi saya katakan sering disalahpahami, seakan-akan Nabi itu memerintahkan mencari calon menantu atau calon istri itu harus baik semuanya. Tidak begitu. Wah, akhirnya nak golek 10 teman ya ora entuk tenan, iso Joko tua tenan ya. Ya iso kapiran tenan.
Dan coba bayangkan, apa mungkin tuh Nabi itu kok memerintahkan umatnya harus mencari yang cantik? Apa mungkin? Saya kira nggak mungkin. Nabi kok sediskriminatif itu. Karena apa? Dalam kenyataannya tidak semua orang itu cantik. Bayangkan kalau Nabi itu kok memerintahkan nikahlah pada yang cantik. Lu sing ora cantik piye? Mesake ora. Lu mesake. Dan apa Nabi sampai seperti itunya? Ya. Kok diskriminatif dari orang yang tidak kaya? Nah, seringkali juga disalahpahami seakan Nabi itu memerintahkan mencari calon istri yang kaya. Lu apa Nabi juga sediskriminatif itu? Saya kira tidak. Ya. Oh, nyatanya secara sunatullah orang itu ada yang kaya, ada yang miskin kok. Kalau misalnya nikahlah dengan orang kaya, ada yang miskin bagaimana? Apa orang itu nikah? Ya. Demikian pula terkait dengan persoalan tadi itu, ya sering ada kesalahpahaman seakan-akan nikah dengan yang nasabnya baik. Ya. Itu bukan perintah, tapi sering dipahami seperti itu. Jadi kalau tidak nasabnya baik, tidak. Loh, apa Nabi juga diskriminatif terhadap orang-orang yang kebetulan menjadi keturunan orang yang biasa-biasa saja? Atau orang yang tidak baik sekalipun? Tidak. Wong keturunan yang tidak baik juga ada kemungkinan jadi baik. Orang yang asalnya baik ada kemungkinan tidak jadi tidak baik. Oh, banyak dalam masyarakat sing asale wong hebat-hebat bareng nikah, bareng berproses, kemudian jadi orang yang tidak hebat jadi biasa, banyak. Tapi banyak orang yang biasa-biasa sekali, bahkan orang yang semula tidak baik-baik, kemudian menjadi orang yang hebat, banyak juga. Demikian pula dalam masalah kekayaan. Sing asalnya kaya jadi miskin, banyak enggak? Banyak. Yang asalnya miskin jadi kaya, ada enggak? Ada. Yang cantik? Begitu juga. Ketoknya biyen ki yo zaman nom-nomane ki yo. Ayune ra karuan bareng wis rada tua ketemu lho. Kok jadi kayak gitu kan sering bingung kita ya. Nek sing lanang ora. Yang laki-laki deh. Oh gitu ya. Gender. Tapi ada ya, tapi yang dulunya kayaknya biasa-biasa saja kok sekarang kelihatan cantik ya. Nah, jadi saya kira itu hanya persoalan persepsi ya, persepsi. Tapi yang jelas sekali lagi sabda Nabi itu jelas harus dipahami dalam bentuk hanya sifatnya deskripsi sosiologis atau mungkin juga psikologis. Pada umumnya orang itu ya senengnya golek cawan mantu ya sing sugih, sing ayu, sing keturunan baik tadi. Tapi itu bukan perintah. Baru yang diperintahkan itu adalah terkait dengan agamanya itu. Fadfar bidzatid taribat yada. Ya. Kok misalnya ono kurang-kurangi sithik ora patek ayu ya sing penting agamane apik. Kok misalnya ora patek sugih-sugih sithik ya sing penting agamane apik. Kok misalnya ora patek turunannya orang hebat-hebat ya sing penting agamane apik. Insyaallah kalau agamanya baik, Nabi menjamin taribat yada. Ya, jadi kamu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu tidak akan celaka. Nah, lalu terkait dengan agama. Ya. Nah, agama ini juga kadang-kadang sering disalahpahami. Seakan-akan kalau agamanya baik itu yang penting pintar ngaji. Ya tidak begitu ya. Oh, sing pintar ngaji, pintar ngerti agama Islam sing yakna ya. Pirang-pirang gitu. Para orientalis itu, masya Allah. Alimnya terhadap Islam sangat alim sekali, tapi kan dia tidak beriman. Nah, makanya kalau dalam ilmunya Abu Mahmudah itu dalam apa itu ilmu psikologi agama itu ya ada yang disebut dengan dimensi keberagamaan ya. Ya minimal itu ada 5 dimensi, semuanya kalau bisa baik. Dari dimensi apanya, kepercayaannya baik. Lalu dimensi ilmunya, pengetahuannya baik. Lalu dimensi amaliyahnya, praktikalnya baik. Lalu dimensi apalagi Bu Mahmudah Bu? Dimensi Eksperiensialnya, pengalamannya baik. Pengalaman keagamaan. Lalu yang terakhir dimensi
konsekuensial juga baik. Jadi baik semuanya. Ya. Jadi kalau kemudian terkait dengan agama itu jangan sekedar hanya kok kemudian wah kita ini kita ngaji. Tidak hanya itu. Ya dilihat secara keseluruhan. Ya, keyakinannya, pengetahuannya, terutama amaliyahnya. Ya, kalau itu insya Allah baik semua ya baik mudah-mudahan. Ya, jadi, nah dengan begitu insya Allah yang namanya pernikahan itu kalau sudah didasarkan dengan pilihan yang tepat dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat itu insya Allah tadi itu janji Nabi itu kamu akan beruntung, tidak akan celaka, tidak akan merugi, akan bahagia. Nuhun sewu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pernikahan itu kan kalau saya menyebut itu ya ada semacam ada unsur bukan seperti persis ya. Ada unsur seperti perjudian gitu ya. Jadi ini gagal apa berhasil itu tuh ya belum bisa dipastikan memang, belum dipastikan. Ya. Tapi tentu saja tidak seperti judi. Ya kalau judi itu kan hanya menebak-nebak yang kemungkinan untungnya itu kecil, ya. Mesti banyak buntungnya. Ya, makanya sekarang ini masya Allah ya, ramai dengan judi online sehingga kemudian ya menguras keuangan masyarakat yang sangat banyak itu sehingga ya jadi persoalan besar di negeri kita sekarang ini ya. Jadi itu judi. Lah pernikahan kalau saya katakan ada unsur judinya itu ya memang kan sama itu memilih gitu. Judi itu kan memilih tuh ya. Seperti misalnya dulu zaman yang paling sederhana itu main itu luduk gitu, dadu itu ya luduk gitu. Itu berarti ada berapa kemungkinan itu hanya 6 kan ya, hanya 6 itu aja banyak kalahnya gitu. Apalagi yang namanya buntutan itu menebak buntutannya biro itu berapa kemungkinannya itu ya. Betapa susahnya sehingga pasti ya yang namanya judi itu pasti banyak buntungnya. Nuhun sewu, pernikahan itu juga tadi saya katakan ada unsur judinya ya. Coba bayangkan ya, kemungkinan untuk memilih jodoh itu betapa sulitnya, betapa terbukanya itu. Ya, bayangkan itu Zive itu ya hidup di Semarang dari mulai SD punya teman, ning Kongo kene yo ndek kanca, SMP ndek kanca, SMA ndek kanca, S1 ndek kanca, S2 ndek kanca, S3 ya ndek kanca. Lho kok iso ketemu ning Hima? Coba. Yo, kok lalu memilih Hima? Lho itu kan satu tadi itu sama dengan tadi itu ya. Jadi kemungkinannya sangat banyak tapi ternyata memilih satu orang. Ya. Begitu pula Hima juga sama. Oh ning di Purbalingga ning desa apa Mbak? Jenenge Mbak? Margasana ya. Yang orang apak orang kepenak gitu ya. Nah itu banyak teman sampai dengan S2 juga banyak teman. Tapi kok kemudian ketemunya Zivi yang dipilih Zivi. Padahal peluangnya itu ribuan. Bahkan kalau sekarang era medsos, peluang-peluang di Facebook ketemu konco, itu jadi peluangnya sangat banyak sekali dengan memilih siapa itu. Loh kok ketemunya itu? Jadi sekali lagi ada unsur memang ya tadi bukan sama persis tapi ada unsur perjudian. Tapi berbeda dengan perjudian yang pasti banyak kalahnya tadi itu. Kalau dalam pernikahan itu sekali lagi Nabi memberikan tadi petunjuk-petunjuk dari mulai cara memilih jodoh sampai nanti kemudian dengan cara memanage rumah tangga bagaimana. Dan itu kalau dijalani dengan baik Nabi menjamin ya taribat yadak, kamu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu tidak akan celaka. Ya. Nah persoalannya adalah bagaimana kemudian
kita itu di dalam membina rumah tangga, apakah betul-betul mengikuti tuntunan Islam, tuntunan Nabi kita Muhammad SAW atau tidak, ya. Jadi sekali lagi, tadi tuntunan dalam memilih jodoh seperti itu, ya. Tolong saya kira itu harus diperhatikan, ya. Jadi itu tidak merupakan kewajiban dalam pengertian perintah, tapi itu hanya deskripsi sosiologis. Pada umumnya orang itu seperti itu, ya. Kalau bisa seperti itu baik, tapi tidak mengharuskan diri. So, kalau mengharuskan diri itu yang kemudian menjadi banyak persoalan itu, ya. Bisa tidak ketemu jodoh, bisa kemudian lalu malah justru pertimbangannya salah. Yang seharusnya agama malah yang dipilih malah justru yang lainnya. Nah, ini yang jadi persoalan dalam rumah tangga berikutnya. Nah, Mas Yves sudah memilih, Hima juga sudah memilih, orang tua juga sudah menyetujui, ya. Nah, kita semuanya sekarang ini dimohon untuk mendoakan. Semoga Mas Yves dan Mbak Hima, ya, sudah tepat di dalam pilihannya, dan mudah-mudahan pernikahannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan yang soleh dan solihah, diberi rezeki yang banyak dan barokah. Terkait nanti bagaimana memilih rumah tangga, menghadapi problem rumah tangga, langsung berburu dengan abahnya. Jadi abahnya profesor, ya, tinggal meniru saja, ya. Jadi tinggal meniru, ya. Meniru contoh-contoh yang baik dari leluhurnya, ya. Meniru contoh-contoh yang baik dari lingkungan sekitarnya, ya. Jadi kita itu kan sebenarnya hidup itu kan yang penting kan meniru itu. Kalau ada yang baik ya tiru saja sudah, ya. Nah, tiru pakdi-pakdinya. Kalau ada yang baik, ya mudah-mudahan baik, mudah-mudahan pakdi, ya, silakan dilihat, ya. Mencontoh saja. Nggak usah ngarang diri, nggak usah. Mencontoh saja. Pasti nanti ada hal-hal yang kemudian ditemukan sendiri, ya, di dalam menghadapi problem-problem itu. Tapi sekali lagi insya Allah dengan melihat contoh-contoh dari orang-orang yang sudah sukses di dalam berkeluarga, mudah-mudahan juga akan sukses sebagaimana yang diharapkan tadi. Saya kira itu. Demikian Bapak dan Ibu, ya, sedikit yang saya sampaikan, dan mari kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين ثم جبال القبور من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بهر خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحث خصوصا حضرة روحي Bapak Haji Arif Munawar وإلى حضرة روحي Ibu Haji Salamah وإلى حضرة Ibu Haji Asih وإلى حضرة Bapak Haji Mahfud وإلى روحي Mbah Haji Munawar وإلى حضرة روحي Mbah Haji Musharafah وإلى حضرة روحي Mbah Haji Khadijah وإلى روحي Mbah Haji Fatimah وإلى روحي Mbah Haji Samsofa sekalian wa ila hadrati Mbah Haji Abdullah sekalian, wa ila hadrati Mbah Muslim sekalian, wa ila hadrati Mbah Muslim sekalian, wa ila hadrati Mbah Kiai Fadl Ali, wa ila hadrati Mbah Kiai Khairul Marzuki, wa ila hadrati Pak Adik Turmin, Kakak Ahsin, Kakak Hamidah, Kakak Haji Supiono, Kakak Haji Hindun, Kakak Haji Farisi Tamis, Kakak Haji Muhammad, Mbak Imzanah, Kakak Sarjono, Kakak M. Khazin,
adik Nuruddin, adik Intan, adik Ratna Duana Putri, wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannatan mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz 'an sayyi'atihim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا الله ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا ذرية إلا أصلحتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا وخصوصا حاجة Bapak Nusadi dan Bu Mahmudah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi, semoga Ananda Zifi dan Ananda Hima yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu yang lalu, pernikahan yang Engkau berkahi ya Allah. Semoga keluarganya Engkau jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Engkau berikan keturunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Engkau berikan limpahan rezeki yang banyak dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.